Selasa 16 April, warga Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan mayat yang jasadnya di dalam sebuah rumah di Desa Pataruman Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Korban diketahui bernama Didi Hartanto, berusia 42 tahun yang merupakan pemilik rumah tersebut. Polisi pun melakukan pembongkaran dan evakuasi terhadap jasad korban, dan sebelumnya jasad korban dikubur lalu ditutup menggunakan keramik. Kasus ini pun sudah ditetapkan oleh polisi sebagai kasus pembunuhan. Begitu menerima penghilangan, ini kan tadi tuh ya olah TKP, kemudian kan tim bekerja ya, tentunya berdasarkan rangkaian penyidikan teknik dan taktik yang sudah menjadi SOP kami gitu ya, menjadi SOP kepolisian. Dari serangkaian penyidikan itu kita mengendus ada seseorang diduga sebagai pelaku inisial I ini gitu. Nah, jadi kita pelajari kemana si I ini gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kita amankan. Kemudian dengan alat bukti awal yang sudah kita miliki, kita amankan, kemudian pelaku tidak bisa menyangkal. Dan ada pengakuan dari si pelaku itu bahwa memang korban dikubur di sini. Iya, dan untuk titik penguburan, ini pelaku yang menjelaskan bahwa dikubur di sini. Motifnya sendiri kan? Sementara ya, ini kita masih dalami ya. Katanya sih sakit hati gitu. Cuma sakit hati kenapa, nanti kita akan dalami. Berarti ada barang yang diambil. Untuk sementara ada 2 unit motor yang diambil oleh pelaku, kemudian sertifikat rumah, kemudian handphone ya. Motor 1 sudah dijual, ini sedang kita cari. Kemudian yang 1. Insiden ini pun sudah diakui oleh sang pelaku yang terjadi pada 23 Maret silam. Polisi pun masih menggali terkait motif pelaku melakukan pembunuhan ini. Sebelumnya pihak keluarga pun sempat melaporkan hilangnya korban pada 30 Maret lalu, dan polisi melakukan serangkaian penyelidikan dikarenakan adanya kejanggalan terhadap kasus hilangnya korban ini. Senin 15 April kemarin, Pendeta Gilbert Limoindong menemui mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya di Jakarta Selatan untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas potongan video yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dan selain itu, Gilbert juga mengaku bahwa itu adalah kebaktian yang juga ditayangkan ke YouTube. Sementara itu, Yusuf Kala mengatakan bahwa dia kaget dengan potongan video itu dan mengaku kecewa. Namun, JK mengungkapkan bahwa di negeri ini harus menghargai satu dan lainnya, apalagi terkait toleransi. Dan ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, umat muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati.
Sebelumnya video berdurasi 59 detik itu beredar luas di media sosial dan salah satunya dibagikan oleh akun TikTok @alvinlim489. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu ya mampu tentu ya. Nah, tentu dengan pengertian itu maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat memahami. Tentu sebagai ketua Dewan Masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti maka itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Lain kali harus baik ya, karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita saling memahami ya, apa itu gereja. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya dan ada editan yang kalau cukup berbahaya. Karena itu mari kita memaafkan, karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih dalam itu memberikan maaf apabila ada yang meminta maaf. Itu juga sedekahnya juga kita maafkan, berdasarkan dan sudah dijelaskan. Dan maaf artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi. Pasti karena kita sudah jelaskan tadi, dua ahli agama yang menjelaskan tentang Islam. Jadi seperti itu. Jadi itulah, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan dan permintaan maafnya tadi, dan saya dapat memahami itu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam potongan video itu, Gilbert membandingkan cara ibadah agama Kristen yang lebih mudah karena hanya seminggu sekali. Selain itu, tidak ada tata cara membersihkan diri seperti saat hendak sholat. Video ini pun sudah ditonton sebanyak 2,2 juta kali. Berdasarkan data Badan Geologi, erupsi Gunung Ruang yang berada di Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara, awalnya terjadi sejak Selasa 16 April pukul 13.37 waktu Indonesia Tengah. Namun erupsi yang terjadi intensitasnya lemah, baru pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah terjadi erupsi eksplosif dengan tinggi kolom mencapai 2.000 meter dari puncak. Erupsi ketiga terjadi pada Rabu 17 April pukul 01.08 dan terjadi lagi pada pukul 05.05. 6 menit. Setelah itu sekitar 828 warga diungsikan ke 4 tempat pengungsian, yaitu Gedung Nazaret Bahoy, Balai Latihan Kerja Bahoy, Gor Tagulandang, dan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan Tagulandang. Tim Basarnas pun tiba pada pukul 18 dengan menyiapkan 24 orang personil untuk mengantisipasi penanganan letusan Gunung Ruang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Kesehatan, dan potensi SAR lainnya saat ini masih berjaga-jaga untuk pengamanan apabila terjadi letusan susulan. Gunung Ruang pun kembali erupsi pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. PVMBG pun meminta warga yang tinggal di radius 6 km dari kawah aktif Gunung Ruang untuk mengungsi. Pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, status Gunung Ruang pun naik dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabu 17 April kemarin, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan setiap aparatur sipil negara yang pindah ke Ibu Kota Nusantara akan mendapatkan 1 unit rumah susun atau hunian
Meskipun begitu, untuk tahap awal ASN masih harus berbagi hunian untuk diisi oleh beberapa orang. Pemerintah pun sudah menyiapkan sebanyak 47 tower hunian yang dipersiapkan untuk ASN di IKN dan sebanyak 12 tower rusun akan selesai pada Juni 2024 serta sisanya baru akan selesai pada Desember mendatang. Pertama, semua pegawai ASN KL pada satuan kerja pejabat akan dipindahkan ke ibu kota negara. Yang pertama. Dulu kan kementerian ini dulu. Oh, ini deputi ini dulu. Sekarang udah dibagi rata, ini disepakati dan ini rapat udah berulang-ulang dengan seluruh kementerian lembaga para sekjen. Jadi Kemenpan RB telah menggelar rapat puluhan kali dengan kementerian lembaga. Yang kedua, skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian, apartemen. Ya, prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Nah, nanti tunjangannya seperti apa, ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas menunggu arahan Bapak Presiden karena kami akan laporkan skema-skema insentifnya seperti apa. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan formasi khusus untuk IKN. Presiden telah memerintahkan ada 200.000 formasi yang disiapkan untuk ke IKN. Ini karena Bapak Presiden belajar bagaimana Brasilia agak lambat pemindahannya, Canberra, begitu juga pemindahan kota-kota di dunia. Kenapa agak lambat? Karena tidak ada skenario komprehensif termasuk pengisian ASN-nya. Maka atas dasar ini Bapak Presiden memerintahkan ke kami untuk menyiapkan rekrutmen baru, talenta-talenta digital, dan seterusnya, dan nanti akan dilakukan penerapan smart government. Anas juga menyebutkan 200.000 formasi pada ASN disiapkan untuk ke IKN. Skenario ini pun didasari oleh pengalaman dari pemindahan ibu kota negara di Brasilia dan Canberra. Pemindahan ibu kota pun dilakukan dengan cara yang instan, memerlukan biaya besar, dan menghadapi tantangan yang kompleks. Jumat 19 April siang tadi, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh Din Syamsuddin menggelar aksi dukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Masa aksi berkumpul menyuarakan dukungan terhadap proses hukum yang transparan dan adil terhadap PHPU. Selain itu, mereka juga menuntut diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres terpilih yaitu Prabowo Gibran. Mantan Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi pun terlihat hadir dalam aksi itu, mendorong Hakim Konstitusi agar melaksanakan tugasnya dengan adil. Orasi juga dilakukan dengan meminta para Hakim MK memutuskan dengan sesuai kebenaran dan amanat konstitusi. Namun, ada masa lain yang menyebutkan tidak akan mengintervensi MK dan harus menerima hasil pemilu yang sudah berjalan. Masa pun memulai aksi dengan sholat berjamaah di Jalan Merdeka Barat, area Patung Kuda Arjuna Wiwaha dengan Imam Kiai Haji Sobiri Lubis yang juga Ketua Umum PA 212.